Halo, kembali lagi bersama Micro Teaching PJBL Intan Masuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bu. Sehat hari ini? Sehat. Puasa Pak? Puasa Bu. Puasa ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan Akila pimpin doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua Bu. Oke, hadir semua ya. Anak-anak, tahu nggak kita minggu kemarin pembelajarannya ada yang masih ingat? Masih. Pembelajaran tentang apa? Pencemaran lingkungan akibat polusi udara Bu. Pencemaran lingkungan akibat polusi udara. Jadi apa sih yang disebabkan dari polusi udara itu? Kendaraan bermotor. Terus apa sih yang akibatnya dari polusi udara tersebut? Batuk. Terus Kanker paru-paru. Terus sesak sesak nafas dan lain sebagainya ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini ada yang tahu nggak kita belajar apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Kita hari ini itu belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa? Kerusakan diakibatkan oleh siapa? Kita manusia. Oke, diakibatkan oleh alam ada nggak? Ada. Contohnya apa? Tsunami, Nah, banjir, gempa bumi. Anak-anak pernah nggak lihat sampah di sekitar kita? Pernah. Sampah seperti apa? Sampah makanan, plastik. Siapa sih yang sering buang sampah situ? Ini Bu. Ya, buang sembarangan. Ya Bu, ini. Oke. Kita sering lihat ya sampah itu bisa nggak didaur ulang? Bisa. Ada yang bisa, Ada yang enggak. ada yang tidak. Oke. Jadi pembelajaran hari ini kita adalah tentang pencemaran lingkungan. Jadi Ibu harap kita membuat proyek dari tentang pencemaran lingkungan. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan video tentang pencemaran lingkungan. Ibu harap kalian bisa menontonnya dengan seksama ya. Ya Bu. Berdiri diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ironis kondisi alam Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan sekarang yang terjadi dengan Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai dan utara Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau berawal dari lapangan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di pinggir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Pada tahun, habitat ikan untuk regenerasi di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah menjadi sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat?
Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai ke Pantai Kuta dan Seminyak Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke pantai Tim, harus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air seperti kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampah. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang terjun di laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berbentuk mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk ke dalam makanan. Farhaj CNN Indonesia. Oke. Oke, anak-anak ibu, dari video yang tadi ditampilkan, adakah permasalahan yang dapat kita temukan? Simpulan, apakah kesimpulan ada yang dapat anak-anak ibu temukan? Tentang apa? Pembuangan sampah ke laut. Pembuangan sampah ke laut. Terus, tadi ada apa? Tentang mikroplastik. Jadi, sampah ini berakibat sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dari mikroplastik tersebut masuklah dia ke jaring-jaring makanan. Oke. Jadi ibu akan membagi kalian 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu adalah kelompok visual, yang kedua adalah kelompok kinestetik. Jadi ibu harap kalian membuat rancangan pada LKPD yang sudah ibu berikan. Oke. Nah, ini untuk kelompok yang kinestetik dan kelompok visual. Silakan dibuat rancangan proyek yang akan kita buat pada pagi hari ini.
itu nanti pas kita sudah membuat proyek. Jadi kita nanti presentasi rancangannya saja, merancang tentang proyek apa. Waktunya tinggal 1 menit ya. Apa yang sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Saatnya kita mempresentasikan rancangan proyek kita ya. Dimulai dari kelompok visual dulu lah. Visual. Ya, silakan kelompok visual. Kelompok visual silakan mempresentasikan hasil rancangannya. Duduk situ. Oke. Baik, saya dari kelompok visual akan membacakan judul proyek kami, yaitu membuat infografis. Tujuan proyek kami untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi sederhana. Waktu tanggal pengerjaan itu hari Jumat tanggal 29 Maret 2024. Prosedur pengerjaan dan bahannya itu ada kertas, karton, dan ditempelkan pada karton menggunakan lem dan dipajang di mading kelas. Kelompok kinestetik ada yang tanggapannya? Ada, Bu. Nggak ada? Oke, silakan duduk ya kelompok visual. Oke, selanjutnya rancangan dari kelompok kinestetik. Ya. Baik, kami dari kelompok kinestetik akan membuat proyek, yaitu membuat ekobik, yang dimana tujuan dari proyek ini dapat memanfaatkan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian waktu dan tanggal pengerjaan proyeknya tanggal 29 Maret 2024 jam 9 pagi. Adapun prosedur pengerjaan proyek, alatnya yaitu botol ukuran 1500, sampah plastik 500 gram, dan gunting. Caranya yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan, kedua mencuci sampah, ketiga menggunting sampah menjadi kecil-kecil, keempat masukkan ke dalam botol yang berukuran 1500. Dah. Terima kasih untuk kelompok kinestetik. Apakah ada tanggapan dari kelompok visual? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita melakukan pengerjaan proyek ya. Oke, silakan siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya ada lem, kertas, dan tempelan infografis. botol dan juga gunting. Terus sampah plastiknya dipotong kecil-kecil.
Ya, ini sudah menunjukkan hasil dari EcoBrick. Oke, baik, anak-anak sudah menyusun proyek yang dibuat tadi ya. Jadi kita melakukan presentasi hasil proyek yang telah dibuat. Oke, yang mau maju duluan kelompok siapa? Kami Bu. Oke, kelompok kinestetik silakan maju ke depan. Baiklah, kami dari kelompok kinestetik. Di sini kami membuat proyek yang mana proyeknya ini EcoBrick. Nah, jadi EcoBrick ini alat dan bahannya itu dari limbah-limbah plastik. Nah, nantinya limbah plastik ini kita gunting kecil-kecil dan kita masukkan ke dalam botol 1500 ml. Nah, jadi apa sih EcoBrick ini? Jadi EcoBrick itu adalah suatu metode pengumpulan dan pemadatan sampah plastik kosong yang sudah tidak terpakai sehingga menciptakan bata-bata yang padat dan berat. Gimana manfaatnya ini? Untuk mengurangi limbah plastik dengan cara mengemas rapat-rapat ke dalam bentuk yang lebih padat, mengurangi pemanasan global, dan juga bisa untuk kerajinan seperti sofa dan juga tempat duduk. Oke, Baik, dari itulah presentasi kami. dari kelompok visual, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi ini ya kelompok dari kinestetik yaitu membuat EcoBrick. Silakan berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya dari kelompok visual, silakan presentasi hasil proyeknya. Cepat. Presentasi aja. Infografis. Ya, ini infografisnya. Cara membuat ini. Ada dibuat upaya-upaya pengertian itu program. Yang kau tulis tadi mana? Kunci megang-megang itu yang ada lagi. Baik, di sini Visual. baik kami dari kelompok visual. Di sini kami membuat infografis tentang dampak perubahan lingkungan, yaitu upaya mencegah perubahan lingkungan, di mana ada orang membuang sampah, ada contoh perubahan lingkungannya, dan ada kerusakan lingkungannya. Di sini ada pohon, Penghijauan. ini Jagalah. alam. Oke. Dari proyek kelompok visual yaitu membuat infografis. Dari kelompok kinestetik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi ini ya infografis dari kelompok visual. Oke, silakan visual, silakan duduk, berikan tepuk tangannya. Oke, baik anak-anak. Jadi kita sudah mempresentasikan hasil proyek kita. Nah, selanjutnya yaitu kita selesai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi apakah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Kita harus menjaga bumi, menjaga tidak buang sampah sembarangan. Terus kita harus memanfaatkan sampah. Jadi sampah itu ada yang bisa diurai dan Ada yang tidak bisa diurai. Oke, nah jadi ibu harap kalian bisa ya menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita bersih dan terbebas dari pemanasan global. Oke, untuk itu pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran minggu depan yaitu tentang pemanfaatan limbah. Jadi ibu harap anak-anak ibu silakan belajar di rumah tentang apa itu pemanfaatan limbah. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.